Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shoma ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Pemirsa semuanya yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, puji dan syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada kesempatan kali ini kita masih diberikan kesehatan, masih diberikan kenikmatan sehingga kita masih bisa melaksanakan salah satu ibadah kita, yaitu melaksanakan amalan saum Ramadan. Mudah-mudahan ibadah saum Ramadan yang kita laksanakan pada tahun ini Allah Subhanahu wa taala membalasnya dengan amalan salihan mabruran di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tidak lupa juga salawat serta salam mari kita curahkan kepada junjungan kita, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabatnya, kepada para tabi'ut tabi'innya, serta kepada kita selaku umatnya. Pemirsa semuanya yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini insya Allah saya akan coba membahas sedikit ceramah singkat Ramadan, yaitu dengan tema cara menyambut bulan Ramadan. Ketika kita menyambut bulan Ramadan, ada beberapa orang yang memiliki karakter. Yang pertama, ada orang yang memiliki karakter menyambut bulan Ramadan itu dengan bulan hanya menganggap bulan biasa saja, bulan yang terjadi atau rutinitas tahunan saja. Yang kedua, ada orang yang menganggap bulan Ramadan itu sebagai bulan beban buat dirinya, karena beban untuk melakukan amalan puasa. Yang ketiga, dia menyambut bulan Ramadan itu dengan penuh kebahagiaan, karena dia yakin dan mencontoh kepada Rasulullah SAW ketika menyambut Ramadan, sambutlah dengan penuh kebahagiaan. Makanya alangkah baiknya jika kita mempunyai sifat atau karakter yang ketiga, menyambut bulan Ramadan dengan penuh kebahagiaan. Lalu yang jadi pertanyaan, cara apakah atau kiat-kiat apakah yang harus kita siapkan ketika menyambut bulan Ramadan? Ada beberapa cara yang harus kita persiapkan sebagai umat muslim ketika menyambut bulan Ramadan. Yang pertama, sambutlah bulan Ramadan itu dengan penuh keikhlasan. Seperti dalam hadis yang tadi dibacakan dalam mukadimah, man shoma ramadana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Man shoma, barang siapa yang saum Ramadana pada bulan Ramadan, imanan karena iman, wahtisaban dan mengharap ridho Allah, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Jadi dalam hadis ini dikatakan bahwasannya ketika seseorang berpuasa di bulan Ramadan dengan niat karena iman, kemudian mengharap ridho Allah, insya Allah Allah akan mengampuni dosanya yang telah lalu. Maka kalau misalkan menyambut bulan Ramadan hanya dengan penuh beban saja, hanya bulan biasa saja, tidak akan mungkin mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi ketika menyambut bulan Ramadan karena iman ditambah dengan ihtisaban, mengharap ridho Allah, dari segi tata caranya, dari segi pelaksanaannya, dari segi waktunya, disesuaikan dengan contoh Rasulullah SAW, insya Allah akan mendapatkan ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Maka sambutlah yang pertama bulan Ramadan itu dengan penuh keikhlasan pada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, cara yang kedua adalah
sambutlah bulan Ramadan itu dengan muttaba'ah. Muttaba'ah di sini adalah artinya mengikuti contoh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika bulan Ramadan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mencontohkan, salah satunya dalam hadisnya, segerakanlah berbuka dan akhirkanlah ketika sahur. Maksudnya di sini adalah menyegerakan berbuka itu bukan berarti buka sebelum adzan maghrib, tapi ketika adzan maghrib berkumandang kita langsung buka, apalagi yang manis-manis. Yang kedua, mengakhirkan bersahur. Mengakhirkan sahur di sini bukan berarti sesudah sholat subuh kita sahur, tetapi antara sholat subuh mau sholat subuh, misalkan sholat subuh 4:30, kita sahur sekitar jam 4 atau 3:30. Itu adalah salah satu sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Contoh yang diberikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Salah satunya dengan menyegerakan berbuka dan mengakhirkan sahur. Insya Allah jika kita sebagai Muslim senantiasa mutaba'ah kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka amalan ibadah yang kita laksanakan insya Allah akan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang kedua, mutaba'ah, ikuti contoh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang ketiga, ketika kita menyambut bulan Ramadan, sambutlah bulan Ramadan itu dengan Al-Quran. Di dalam Al-Quran dikatakan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa. Kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, sebagaimana telah diwajibkan kepada orang-orang sebelum kamu supaya kamu bertakwa. Nah, di sini dalam Al-Qur'an sudah jelas bahwa saum Ramadan itu sudah diwajibkan bagi kita umat muslim. Makanya ketika kita tidak melaksanakan saum Ramadan dengan tidak ada alasan apapun, dengan tidak ada udzur syar'i, maka kita termasuk orang-orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillahi min dzalik. Makanya yang ketiga, persiapkan yang ketiga dengan Al-Qur'an. Apalagi ketika bulan Ramadan kita banyak membaca Al-Qur'an. Apalagi ketika bulan Ramadan kita banyak melaksanakan tarawih di masjid. Meskipun di masjid itu tarawih itu sunnah, tapi itu sangat dianjurkan. Insya Allah akan menambahkan pahala buat kita jika kita melaksanakan amalan ibadah-ibadah yang lain di bulan Ramadan. Dalam hadis lain dikatakan, man qoma ramadana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Barang siapa yang mendirikan tarawih atau salat tarawih di bulan Ramadan, ma taqaddama min dambi, maka akan diampuni dosanya yang telah lalu. Di samping kita saum Ramadan, di samping kita melaksanakan tarawih, di samping kita tadarus Al-Quran, insya Allah semua yang kita lakukan akan bernilai pahala dan akan bernilai surga di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah cara-cara menyambut bulan Ramadan. Masih banyak lagi cara-cara yang lain, tapi ntar saya akan sampaikan lagi di sesi waktu yang lainnya. Mungkin itu saja sedikit yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya, khususnya bagi saya menyampaikan, umumnya bagi para pemirsa semua yang mendengarkan dan menyaksikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.